Happy Sabbath for all of you and blessing Sabbath for all of you. Aku berdoa di sini, semoga kalian di sana dalam keadaan baik-baik, sehat selalu, dan dalam lindungan Tuhan dimanapun kalian berada. Begitu juga dengan aku di sini, sehat dan baik-baik selalu. Puji Tuhan, kita akan baca firman lagi di pagi ini sebelum beraktivitas, menjalani hari-hari supaya kita kuat di dalam Tuhan, menjalani nggak mudah tetapi kita tetap kuat. Kita berdoa dulu. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa di surga. Engkau melihat anak-anakmu di sini akan membaca firman Tuhan. Kiranya apapun yang ada di firman-Mu, apapun yang Engkau ingin katakan, yang Engkau ingin sampaikan, maksud daripada apa yang ingin kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu, biarlah itu nyata dan ada di dalam hati kami, pikiran kami, tidak kemana-mana, tapi berada di dalam koridor Tuhan, berada di dalam track-nya Tuhan, tidak di luar Tuhan. Berbicara Bapa pada kami masing-masing, padaku dan kepada orang-orang yang menonton video ini. Biarlah kasih setiamu Bapa yang menjadikan kami terus berada di dalam jalan Tuhan. Terpuji namamu Bapa, dosa kami yang banyak hapuskan ya Bapa, supaya kami layak untuk datang ke hadiratmu yang suci. Inilah kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat yang hidup. Amin. Di video yang lalu membahas tentang sumpah atau di bahasa Inggrisnya itu oath. Kalian sudah pasti tahu yang aku terangkan, kita itu nggak boleh bersumpah ya demi ini, demi itu ya. Karena kita itu nggak ada hak, bahkan untuk diri kita sendiri. Kayak kata Tuhan, dia bilang, bahkan kamu pun mau memutihkan rambutmu satu helai pun kamu tidak berhak. Jadi nggak ada berhak, kita semuanya ini cuma milik Tuhan. Jadi kalau iya katakan iya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Terlebih daripada itu berasal daripada si jahat. Jadi iya enggak gitu loh. Jadi enggak usah yang terlalu begini dan begitu gitu, berspekulasi dan sebagainya. Iya enggak. Oke, sekarang aku nggak mau panjang-panjang biar nggak banyak edit video juga. Selanjutnya itu kalau di Alkitab bahasa Inggris ini pembalasan, retaliation ya, pembalasan. Kita baca ayatnya di bahasa Indonesia aja ya. Matius 5 ayat 38 sampai 42. Jadi aku baca yang 38 dulu. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Tuhan itu kasih, dan bahkan dibilangnya kalau ada yang mau menampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Secara kita manusia yang lemah ini, yang kedagingan ini, sangat tidak masuk akal kok Tuhan suruh kita ditampar kasih. Kalau secara aku sendiri nih, aku ya enak aja dia kalau udah jahatin aku, malah aku berbuat baik. Ini secara manusia. Tetapi itu lagi dia bilang, kalau ada yang menampar pipi kanan, berilah juga pipi kirimu. Tapi memang kalau hukum, ya hukum seperti di atas, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu seperti kayak hukum. Firman waktu, kalau kalian baca pada saat zaman Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ya, di situ si Musa mendapatkan hukum Taurat ya, atau hukum-hukum dari Tuhan. Jadi pada masa itu hukum, dan aku nggak tahu sekarang masih apakah dipakai di Israel gitu, seperti kalau ada yang mencuri ganti gitu, aku nggak tahu, kalian lihat di Google aja hukum-hukumnya. Tetapi pada zaman itu atau pada masa itu seperti itu, gigi ganti gigi dan sebagainya. Tetapi aku berkata kepadamu, kata Tuhan, kalau ada yang mau nampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Jadi di sini kayak nggak masuk akal, tetapi itulah Tuhan kita ya. Makanya ada orang Farisi bilang, kok apalagi waktu hari Sabat dia kok bertentangan, sepertinya ya, kesannya seperti aku bilang, kesannya kayak bertentangan. Tetapi esensi Tuhan, esensi yang mau Tuhan ajarkan ke kita, esensi yang Tuhan mau berikan ke kita itu berbeda dari pemikiran yang manusia pikirkan ya, seperti aku bilang yang ahli-ahli Taurat atau orang Farisi pikirkan. Karena orang Farisi letterlek gitu. Jadi kalau seperti yang dibilang perpuluhan, jadi semuanya per biji ya, dihitung gitu. Nah, tapi yang lain-lainnya itu enggak ya, ibaratnya kayak perbuatan enggak. Jadi bahkan pada saat Yesus datang aja mereka nggak kenal siapa dia. Justru orang Majus dan orang para gembala yang tahu kalau itu Tuhan Yesus pada saat kelahiran. Pada saat kelahiran, kalau memang si orang Farisi atau ahli
ahli-ahli Taurat itu benar-benar memang tahu ya, tahu, baca dan ngerti ya dan melakukan, pasti mereka juga mengunjungi Tuhan Yesus kelahirannya waktu di Bethlehem kan? Tapi ini enggak, yang datang itu kan pada saat itu orang Majus sama orang para gembala di situ. Kenapa Tuhan enggak memilih mereka? Padahal kan pada zaman itu kalau dibilang Farisi dan ahli-ahli Taurat orang terhormat karena mereka itu para ahli, dibilang udah ahli. Zaman sekarang aja kalau kita bilang ahli ini, ahli itu, orang terhormat dong, orang berpendidikan dong, orang sekolahan dong. Ya tapi enggak. Jadi bukan aku bilang, oh berarti kami enggak layak orang, bukan gitu, enggak. Tetapi itu tadi aku bilang, bahkan yang ahli pun, sekalipun ahli, tidak melakukan, tidak menghidupi firman Tuhan, Tuhan enggak berkenan. Jadi kita harus berkenan di hadapan Tuhan itu, yaitu melakukan, bukan hanya tahu, baca, udah gitu aja los. Enggak. Kita lakukan firman Tuhan ya. Jadi inilah memang sulit bagi aku sendiri pribadi yang bukan siapa-siapa ini adalah sangat sulit ya. Kalau ada yang nampar terus nampar pipi kanan, kasih pipi kiri, sangat sulit aku bilang, sangat sulit. Tetapi inilah ajaran kita Tuhan Yesus yang baik itu, yang benar-benar bukan Tuhan sembarang Tuhan ya. Kita baca lagi di ayat berikutnya ya, 40. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Nah ini lagi, kemudian aku lanjutkan. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Di sini aku bilang, kalau ada orang yang mengadukan, terus katanya meminta bajumu, kasih jubahmu. Ini aku sangat sulit mempraktekannya ya. Jadi kalau mau dibilang memang sebagai manusia yang penuh kedagingan dan berdosa ini, terus terang aku belum bisa 100% melakukan apapun yang dibuat Tuhan. Tetapi setiap pagi seperti ini aku baca firman, aku diingatkan lagi supaya aku tuh benar-benar hidup di dalam firman Tuhan. Dalam artian begini, kalau ada sesuatu aku tanya Tuhan, aku doa dulu. Kalau memang itu Tuhan bicara atau menaruh di hatiku, di pikiranku, berarti aku harus melakukan itu. Aku belajar untuk itu. Cuman memang secara manusia kalau tiba-tiba gini aku nggak bisa. Tapi kalau Tuhan sudah suruh ya, bicara, kasih atau begini, ya aku lakukan ya. Secara mungkin orang membuat salah atau baik keluarga kita, suami kita atau siapapun dia ya. Kalau bilang Tuhan maafkan atau ini, aku lakukan. Kalau kalian mungkin bilang, gimana sih Tuhan bicara sama Muli? Emang kamu bisa lihat Tuhan? Enggak, bukan seperti itu ya. Seperti aku bilang, kalau kalian sudah terbiasa setiap hari dekat-dekat dengan Tuhan, setiap hari kalian doa dengan Tuhan ya, baca, tahu, nggak lakukan, itu nol besar. Jadi kalau kalian memang pun hanya cuman sekedar tahu aja tapi kalian lakukan, itu lebih baik daripada kalian tiap hari tahu, baca tapi perlakuan nol besar, itu nggak ada gunanya, nggak berfungsi. Jadi kalian baca, ketahui, makanya siapa yang merenungkan firman-Ku siang dan malam dan melakukannya, aku akan selalu dekat-dekat dengan dia, aku berkenan kepadanya. Jadi setiap apapun Tuhan ingin katakan kepada kita, itu simple banget. Makanya kalau ada orang bilang dia itu melakukan selalu kejahatan ya, udah barusan dia jahatin orang, ketemu lagi sama yang lagi jahat gitu, dan yang dijahatinya itu mungkin teman-temannya dan saling teleponan mungkin atau SMS-an, gini-gini, iya aku juga diginiin gitu. Dan si orang yang lakukan itu nggak merasa bersalah gitu. Hati-hati aku bilang, itu udah alarm dari Tuhan atau kebaikannya udah mulai redup. Karena dia sudah seperti aku bilang, nggak tahu lagi dia mana yang baik, mana yang jahat, mana warna putih, mana warna hitam, ya. Blind, sudah buta. Jangan kita jadi kayak orang buta. Kita ngelihat, tapi kita nggak tahu itu kebenaran. Kita nggak tahu itu yang namanya salah. Itu udah berbahaya, sangat berbahaya sekali. Mungkin bagi kalian yang ketemu sama orang itu, yang udah tahu mungkin ya, yang kalau udah dipulihkan sama Tuhan, udah pasti ngelus dada aja. Tetapi bagi orang-orang yang di luar Tuhan, orang yang pakai logika, kalau lu baik sama gue, ya aku baik juga ya, ngena lah dia sama orang yang kayak gitu. Tetapi kalau bagi orang firman Tuhan juga jangan bodoh juga, kita harus bijaksana juga ya. Masa kita seperti di Amsal itu ya, seperti anjing yang kembali kepada muntahannya. Demikianlah orang bebal itu ya melakukan hal yang sama, jangan kayak gitu juga. Jadi kalau mau kita bilang, kita bijaksana lah dalam menyikapi hidup ini. Kita tanya Tuhan, kalau memang Tuhan suruh,
ya. Kalau seperti aku bilang, kalau kalian selalu bergaul dengan Tuhan, dekat-dekat dengan Tuhan, menghidupi firman Tuhan, Tuhan itu gampang bicara. Kalaupun kita melakukan kesalahan gitu, tiba-tiba langsung, oh Tuhan maafkan aku melakukan kesalahan. Dan kalian lebih gampang untuk minta maaf, lebih gampang menerima keadaan, lebih gampang untuk melakukan firman Tuhan. Kita lanjutkan lagi di ayat terakhir 42, berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kalau ayat ini aku mau bilang sebenarnya kadang-kadang serba salah ya, apalagi kalian tahu di sosial media itu ada yang namanya yang tadinya teman jadi bertengkar. Karena apa? Karena masalah utang. Terus terang aku belum bisa menjalankan apa yang dibilang Tuhan. Kalau ada yang mau minjam kasih gitu ya. Tetapi di sini seperti aku bilang, kita hendaklah engkau cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kalau menghadapi teman-teman kadang-kadang ada yang memang sifatnya itu suka meminjam. Ya, ini aku terus terang dulu pernah punya pengalaman, tapi kalau diceritakan di sini panjang sekali. Pokoknya intinya aku diajarin mamaku sendiri ya, orang tuaku. Aku pernah waktu itu sampai malu. Pokoknya jadinya intinya next time sewaktu-waktu mungkin kadang ceritakan ke kalian apa itu. Tapi intinya di situ aku belajar aku nggak mau berhutang. Kecuali sangat urgent sekali baru, itu pun nggak. Apalagi kalau untuk makan aja aku biarkan aja lah ya. Untuk apalagi untuk bermegah-megah atau sok-sokan kaya, sok menunjukkan bahwasannya aku bisa dan enggak. Ya aku ya seperti ini, kalau nggak ada aku kasih tahu gitu. Cuma ada teman-teman memang yang mikirin kadang-kadang, atau mungkin keluarga yang memikirkan kita itu selalu banyak uang, minta terus atau ini itu. Mereka nggak mengerti akan kehidupan kita sebenarnya. Kita udah cerita kadang-kadang teman juga seperti itu ya. Kita udah kasih pinjam misalnya nggak dibalikin, menghilang, SMS kita nggak pernah dibalas, di telepon pun di reject, nggak ini. Jadi sangat sulit ya menagih. Akhirnya apa? Bertengkar. Jadi pada teman, darinya sahabat, jadinya bertengkar. Atau bukan hanya sahabat, dari keluarga. Tadinya keluarga jadi putus keluarga karena apa? Masalah uang dan hutang. Jadi di sini kalau kita memang ada, lebih baik dikasih ya. Karena kalau itu dihutang dikasih gitu, kita nggak ada uang pas waktu menagih utang dari teman kita atau saudara kita sakit hati sendiri dan kita melakukan dosa jadinya ya. Jadi kalau menurutku, kalau memang ada seperti yang firman Tuhan katakan, ada ya ada, enggak ya enggak gitu. Nah kalau memang ada, kalian kasih secukupnya yang kalian mampu. Kalau jangan memaksa, nanti kadang-kadang ya itu tadi, makanya aku bilang di sini, aku banyak sekali melakukan kesalahan ya. Kadang-kadang sampai kita dulu mungkin sama keluarga, terlalu fokus sama keluarga gini-gini, akhirnya keluarga sendiri, suami dan istri, jadinya kita bertengkar. Jadi di sini kita harus mengatakan juga, baik itu mau dari teman ke keluarga kita sendiri juga ya, maksudnya bukan keluarga suami istri gitu, misalnya ke keluarga kita yang lain, kita harus bilang ya, terangkan keadaanmu yang sebenarnya supaya mereka mengerti. Jadi kalau mereka mengerti, mereka juga paham bahwasanya keadaanmu bagaimana. Kalau memang kita bisa bantu, kita bantu ya. Jadi bagi teman-teman kita atau saudara kita juga harus mengerti, karena kalau kalian juga nggak ada perubahan, kalian juga nggak bisa melakukan yang firman Tuhan ya, percuma kita membaca, percuma kita dibilang anak-anak Tuhan kalau kita tidak melakukan yang namanya firman Tuhan. Inilah perenungan kita. Aku nggak banyak-banyak bikin panjang-panjang bikin video, supaya jadi setiap hari aku pun on time tidurnya, nggak terlalu banyak ngedit, dan ini biarlah menjadi perenungan lebih baik, karena terlalu juga seperti di firman terlalu panjang-panjang juga, maksudnya bertele-tele dan sebagainya juga, kalian akan bosan, dan lebih baik kalian merenungkan firman Tuhan ini, atau esensi yang Tuhan maksud. Apa sih maksudnya seperti itu? Dan biarlah menjadi doa dan harapan kita. Kita berdoa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih Bapa buat kasih sayang-Mu mengajari kami menjadi guru, untuk kami tetap berada di dalam firman-Mu Tuhan. Karena Engkau tahu si iblis selalu ingin damai sejahtera kami ini kosong di dalam hati kami. Dia ingin merusak kami. Dia ingin sekali memperburuk keadaan kami. Tapi kami tahu Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau bukan Tuhan yang sembarangan. Engkau adalah Tuhan yang hidup. Engkau adalah Bapa
Bapa kami yang penuh kasih, penuh kuasa. Dosa kami begitu banyak. Hapuskan ya Bapa. Karena kami sebenarnya membaca firman-Mu ini, kalau dari segi kemanusiaan kami atau kedagingan, gak sanggup Bapa, gak sanggup. Kami orang yang lemah Bapa. Oleh karena itu Bapa, kami butuh kekuatan dan Roh Kudus-Mu untuk menuntut dan mengajari kami. Bapa, besok kami akan lanjutkan firman-Mu lagi. Biarlah kiranya apapun yang Engkau ingin sampaikan kepada kami, benar-benar bukan hanya kami baca, bukan hanya kami ketahui, tetapi kami menghidupi firman Tuhan, hidup di jalan Tuhan, dan kami selalu berada dekat-dekat dengan-Mu Tuhan, tidak jauh. Dan biarlah si iblis, si penjahat ini kalah dan tidak akan pernah datang lagi, karena Engkau yang melindungi kami. Dosa kami yang banyak hapuskan Bapa, supaya kami layak untuk berada selalu di dekat-Mu. Terpuji nama-Mu ya Bapa, terpuji nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Inilah doa harapan kita. Semoga kita menjadi pelaku-pelaku firman, menghidupi firman Tuhan, bukan hanya membaca, tahu, tapi melakukannya. Tuhan memberkati. Amin.